Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa ma'asil aini, utawi piro-piro maksiate mripat. Maksiatnya mata. Kalau kemarin maksiatnya lisan, sekarang masuk maksiatnya mata. Wa ma'asil aini, utai piro-piro maksiate mripat, iku mislun nazri, umpamane ningali ilan nisa'i marang piro-piro wong wadon al ajnabiyati kang liya-liya. Dalam anggota tubuh kita ada berbagai macam organ tubuh yang sangat rentan untuk berbuat maksiat. Walaupun toh itu hati juga bisa berbuat maksiat. Kemudian ada perut, kemarin sudah dijelaskan. Ada juga lisan atau mulut, kemarin juga sudah dijelaskan. Sekarang mengenai maksiatnya mata. Maksiatnya mata itu melihat, di antaranya itu melihat perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita yang bukan muhrimnya. Wanita-wanita yang halal dinikah, itu termasuk bukan muhrimnya. Ini tuntunan daripada torekoh kita, itu dituntun agar supaya bisa mengurangi daripada perbuatan-perbuatan maksiat di dalam anggota tubuh kita. Bukan hanya mengajarkan zikir saja, bukan hanya mengajarkan wirid saja, tapi juga mengajarkan bagaimana agar anggota tubuh kita itu berkurang daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya orang-orang yang sudah usul ilallah itu rata-rata berangkat dari khalwat ataupun nyepi, ya. Katakanlah bisa dikatakan menyendiri. Ya. Menyendiri bukan berarti semata-mata sendirian, tidak ada kawannya, tidak ada temannya, tidak. Ada kalanya juga berkawan, berteman, tapi menyendiri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kawannya pada berbuat maksiat, tapi dia tidak mau berbuat maksiat. Ada juga yang dikatakan khalwat ataupun menyendiri itu termasuk nguzlah. Yang nguzlah itu menghindar
daripada keramaian. Artinya keramaian itu keramaian-keramaian yang berbau maksiat, ya, supaya bisa menghindari daripada maksiatnya mata, maka mereka menyengaja untuk tidak bergaul atau berbaur kepada wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan yang tidak muhrimnya. Itu termasuk maksiatnya mata. Maksiatnya mata. Jadi jelalatan, mata jelalatan, melihat wanita lain atau perempuan lain yang bukan muhrimnya, itu termasuk bagian daripada maksiatnya mata. Ini kalau di dalam syarahnya ini boleh melihat wanita ataupun perempuan yang bukan muhrimnya, terkecuali ada hajat, ya, ada hajat, dan hajatnya itu hajat syar'i, jangan dipelintar-pelintir, ya, jangan dipelintar-pelintir. Ya, saya melihat perempuan itu juga ada hajat kok, Yai. Nah, ya semua ada hajatnya, cuma tengok hajatnya. Kalau hajatnya justru malah menambah maksiat, ini berbahaya. Yang dimaksud hajat di sini adalah hajat muamalat. Mungkin ada transaksi jual beli, ya. Mungkin ada suatu pekerjaan atau bisnis, atau katakanlah seperti murid dengan guru, ya. Gurunya itu laki-laki, muridnya perempuan. Nah, ini termasuk hajat, ya. Termasuk tukang gigi, kayak macam Pak Thohir itu, Pak Rehan itu tukang gigi. Ya, hari-hari yang dipasang itu giginya perempuan. Ya. Itu ada hajat. Jadi tapi hajatnya itu sekadar karena dia memasang gigi, ya, boleh-boleh saja lah. Kedipnya itu karena ada abu lewat atau mungkin asap lewat, ya bisa juga. Kalau nggak berkedip nanti sepet di mata, ya. Atau macam Pak Agus, ya, Pak Agus lagi jualan sate, ngelayanin pembeli, pas kebetulan yang beli itu perempuan, cewek, ya, bukan muhrimnya. Tapi yang dimaksud di sini diperbolehkan atau wenang itu hanya sekadarnya. Artinya sekadarnya itu ya hanya sebatas melayanin jualannya, hanya sebatas memasang gigi palsunya, ya. Jangan terus ambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, ini mumpung ini, sengaja bisa megang-megang pipinya, megang-megang bibirnya gitu. Itu yang yang bagian gigi. Ya. Sama ataupun juga dengan ini, dokter dengan pasiennya, ya. Itu walaupun toh pasiennya itu perempuan bukan muhrimnya, itu diperbolehkan. Artinya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Tadi yang saya katakan, guru dengan muridnya juga sama. Ketika mengajarkan Al-Quran, ya, itu kan berhadapan dengan muridnya untuk mengetahui makharijul huruf ataupun sifatul huruf, ya. Ini jangan salah arti. Mentang-mentang maksiatnya maksiatnya mata itu melihat seorang laki-laki, seorang perempuan yang bukan muhrimnya, terus akhirnya kemana-mana ditutupin matanya, ya bisa ketabrak-tabrak nanti. Nah, gimana orang sekarang ini laki-laki dengan perempuan banyak perempuannya, lalu lalang di jalan itu banyak yang perempuan, terus kita mau menghindar daripada itu. Yang dimaksud di sini adalah melihat seorang perempuan yang bukan muhrimnya, ya, dengan tujuan untuk madorot, dengan tujuan tersebut akan bisa membawa madorot. Nah, itu termasuk maksiatnya mata.
Kemudian yang kedua adalah wanadrul aurati, lan ningali piro-piro aurat dan melihat aurat, ya. Melihat aurat walaupun toh itu auratnya sendiri, ya. Walaupun toh auratnya sendiri, maka walaupun toh itu aurat kita, jangan sering-sering dibuat main-main. Ya Jordan ya. Itu juga maksiatnya mata kita melihat auratnya, walaupun toh itu auratnya sendiri, atau auratnya istri kita sendiri. Nah, cobalah, itu kan halal kan istri kita. Ini Ali sama Jordan, nanti perhatikan baik-baik. Nanti kalau udah menikah, ya diajak main-main boleh, tapi jangan dilihat ya. Jangan dilihat, itu menambah maksiatnya mata. Maksiatnya mata. Maka sahabat Ali itu mempunyai julukan atau mempunyai gelar itu tidak sama dengan sahabat yang lain. Ya. Sunnahnya kita ketika mendengar nama-nama sahabat, termasuk sahabat Abu Bakar, kita sunnah untuk mendoakan beliau dengan kalimat radhiyallahu an. Sahabat Umar juga demikian, radhiyallahu an. Sahabat Utsman juga demikian, juga radhiyallahu an. Tapi kalau sahabat Ali berbeda. Ya, sahabat Ali apa? Doanya apa? Karramallahu wajhah. Ini diingat-ingat. Bulan Ramadan nanti dipraktekkan. Karena ini hampir semua di mana-mana masjid musola, terutama di Batam ini, ketika melaksanakan sholat tarawih, seorang Bilal ketika imam selesai melaksanakan 2 rakaat, untuk membedakan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, itu diselingin oleh Bilal. Ketika Bilal mengucapkan Al-Khalifatul Ula Abu Bakrin Siddiq, jamaah mesti menjawab radhiyallahu an. Al-Khalifatus Sani Utsman bin Affan. Al-Khalifatus Salis Umar bin Khattab. Baru yang keempat Al-Khalifatur Rabi Ali bin Abi Thalib. Itu jawabannya sama. Rata-rata di Batam seperti itu. Entah disengaja atau mungkin belum tahu, atau mungkin ikut-ikutan, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi kalau saya pas tugas itu dari masjid ke masjid, terutama di Batu Ampar, ketika mengisi kultum Ramadan itu sering menjumpain itu. Al-Khalifatul Ula Abu Bakrin Siddiq, jamaah mesti menjawab radhiyallahu an. Yang terakhir Al-Khalifatul Rabi'ah Ali bin Abi Thalib, jawabannya juga radhiyallahu an. Padahal kalau dipaskan itu ketika sahabat yang keempat, rupanya sahabat Ali, itu jamaah sayogjanya menjawab karramallahu wajhah. Al-Khalifatul Rabi'ah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Siap memulai kira-kira Pak? Kira-kira jamaah siap? Kalau satu masjid radhiyallahu an semua, kira-kira bapak-bapak siap nggak? Keras-keras karramallahu wajhah. Siap apanya? Nanti ditanya dalilnya pun nggak ngerti dia. mesti kalah dengan yang banyak ya. Ini sering saya sampaikan. Ini sepele tapi bermakna, ya. Yang muqtadul hal itu yang seperti itu, yang sesuai dengan porsinya. Jadi ketika sahabat Abu Bakar disebut, jawabannya radhiyallahu an. Ketika sahabat Umar disebut, jawabannya juga radhiyallahu an. Ketika sahabat Utsman disebut, juga jawabannya radhiyallahu an. Tapi yang terakhir, ketika
sahabat Ali disebut, maka jawabannya adalah karramallahu wajah. Kenapa beda sendiri sahabat Ali? Ya, karena dalam kisah itu sahabat Ali seumur-umur hidupnya itu wajahnya ya dan juga matanya tidak pernah dipakai untuk melihat aurat, walaupun toh itu auratnya sendiri, maka wajahnya itu dimuliakan oleh Allah. Kelihatan di wajahnya atau aura nurnya. Beda dengan kita, hari-hari sering main-main melihat aurat kita sendiri, jadi wajah kita adalah wajah budak. wajah budak. Walaupun tadi diwudunin terus 5 waktu minimal sehari semalam, nggak keluar cahayanya, budak aja terus. Karena apa? Karena ya seneng itu main-main lihat aurat. Ya. Belum lagi nanti kalau ditambah melihat auratnya istrinya sendiri. Walaupun toh itu istri kita sendiri dan walaupun toh itu aurat kita sendiri, maka ketika kita lihat itu menjadikan mata kita menjadi maksiat. Itu diingat-ingat, nanti dipraktekkan nanti bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah wan nadru bil istiqor ilal muslim. Wan nadru dan melihat bil istiqori amrih ngino ilal muslimi maring wong Islam. Di antaranya lagi maksiatnya mata itu kita gunakan untuk melihat orang lain dengan penglihatan yang sinis. Kalau di sini bahasanya melengok. Melengok itu sedikit menghina. Ya sinis lah, gampangnya sinis. Ya, kalau melotot itu nanti akan timbul marah. Misalnya aku tengok Pak BH, lihat Pak BH, nengok wajahnya Pak BH itu enggak mood. Akhirnya apa? Masih ada kalimat terus matanya dipalingkan, ya kan? Ini walaupun toh sesama muslim loh Pak, laki-laki dengan laki-laki, tapi melihat orang lain dengan pandangan yang sinis, lihat pandangan yang tidak mood, ya, terus memalingkan muka kita, itu juga menjadi maksiatnya mata. Sampai segitunya Pak, Torekoh mengajarkan kita. Kenapa? Karena kadang hal-hal yang sepele seperti ini kadang nggak kita hiraukan Pak. Kadang tidak sadar, seolah-olah itu suatu hal yang biasa. Apalagi kalau lagi dalam keadaan ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, ada yang kita tidak sreg dengan seseorang. Itu melihat mukanya saja sudah muak. Ini malah tambah parah ya Pak ya. Kadang diajak ngobrol, ya, yang ngomong itu nengok yang diomongin buang muka. Karena ada yang tidak mood, ada yang tidak sreg, ada yang tidak cocok. Ini termasuk pandangan-pandangan tersebut adalah pandangannya maksiatnya mata. Kemudian yang terakhir adalah wan nadru fi baitil ghair bi ghairi izni wa ghairu dzalik. Dan yang terakhir adalah wan nadru lan ningali fi baitil ghair ing dalem omahe wong liya bi ghairi izni kelawan tanpa idine ghair wa ghairu dzalik lan liyane mengkono kabeh. Yang terakhir adalah melihat rumahnya orang lain tanpa izin. Ini apa maknanya ini? Apa artinya ini? Kalau di makna pondok itu mengintai, ngintip, ya, ngintip rumahnya orang lain, atau mungkin dari sebelah itu lagi ada pengantin baru misalnya kan, nah mau lihat apa, sampai
Kalau zaman dulu Pak, ya zaman dulu di kampung-kampung itu kan rumah belum tembok ya. Rumah belum tembok itu temboknya pakai apa? Pakai bambu. Gedek. Ya, gedek lah. Masih bolong-bolong kan kalau terang bulan, enggak usah terang-terangan lampu di rumah itu, Pak. Karena kena sinar rembulan dari luar itu. Itu masuk ke dalam rumah karena enggak pakai tembok, enggak pakai tripek. Zaman dulu pakai bambu. Bambu dirancang, dianam ya, sehingga itu berlubang-lubang, bolong-bolong. Ya, gedek bahasanya. Itu kalau ada tetangga kita yang baru siap pesta pernikahan itu, oh itu banyak anak-anak muda yang keliaran-keliaran pada ngintip, pada nginjen pengantin barunya tersebut. Ya. Tapi juga ada juga zaman dulu itu seorang perempuan yang mengidolakan laki-laki yang pandai mengaji. Itu ketahuannya itu ketika ada acara-acara pengajian. Saya masih ingat dulu diceritain sama orang-orang tua dulu. Kalau ada misalnya anak Pak RT misalnya kan, perempuan, cewek ya. Kemudian seneng anak Pak Agus laki-laki. Ya, atau sebaliknya. Itu kadang perempuan itu melihatnya ketika ada acara-acara. Oh Pak Agus hari ini ada undangan pengajian. Itu mengintai ya, mengintai misalnya di rumahnya Pak Witono ya. Pengajian di dalam rumah nggak kayak sekarang. Dulu kalau acara-acara kecil itu di dalam rumah. Karena rumah kampung-kampung itu kan besar-besar ya Pak ya. Nah, itu di luar itu ya, di luar itu banyak cewek-cewek yang mengintai, ngintip. Siapa yang baca berjanji itu ya? Suaranya kok bagus, Ali apa Ali giginya belum selesai. Itu mengingat, oh rupanya anaknya Pak Agus. Disitulah timbul jatuh seneng. Ya, belum cinta dulu, baru senang dulu. Nah, hal-hal yang semacam itu walaupun toh itu mengintai. Tapi dengan tanpa izin daripada orang lain atau yang pemilik rumah tersebut, maka itu dikatakan termasuk bagian daripada maksiatnya mata. Kalau sekarang enggak musim lagi. Ya, mengintai lewat handphone diintip, ada terus dilihat, ada terus. Nengok YouTube itu kalau YouTube-nya pengajian itu agak-agak males. Tapi kalau YouTube-nya itu YouTube yang berkaitan dengan cewek-cewek selebriti atau agak-agak hot sikit gitu, wah itu betahnya minta ampun ya. Itu juga termasuk bagian daripada maksiatnya mata. Nah, hal-hal ini juga diatur oleh thariqah agar bagaimana agar seluruh anggota badan kita itu bisa mengimbangi dengan hati kita, yang hati kita sudah selalu kita bahasain, kita tuntun, kita ajak untuk selalu zikir ya, untuk selalu mengucap Allah, Allah, Allah dan seterusnya. Anggota badan kita juga mulai dilatih untuk menjauhkan daripada hal-hal yang maksiat. Maka kalau saya dengerin kajiannya Gus Baha itu, ada seorang wali yang jadinya wali itu gara-gara banyak tidur. Makanya bapak-bapak jangan nyepelekan kalau ada jamaahnya yang suka tidur itu jangan diejek. Ya, jangan diejek, bisa-bisa mereka itu wali. Ya wali murid kan bisa juga kan Pak. Kenapa? Yang jelas maslahatnya banyak. Ya, maslahatnya banyak, kebaikannya banyak dari tidur itu Pak. Yang tadinya matanya mau maksiat, nggak jadi maksiat. Tangannya mau maksiat, nggak jadi maksiat. Kakinya, semuanya. Itu maslahatnya. Nah, kalau sebelum tidur ya, itu hati kita ajak zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan zikir qadiriyah kita, naqsabandiyah kita, langsung kebawa oleh tidur, bisa jadi organ tubuh kita itu selain terhindar daripada maksiat-maksiat, selain terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang mungkarat, bisa jadi malah ikut zikir, yaitu yang diharapkan.
Dalam keadaan melek kita bisa zikir, dalam keadaan tidur hati kita juga bisa zikir. Ya, mudah-mudahan saja kita mampu dan bisa menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.